Pernah nggak sih kamu nyobain sebuah produk atau layanan terus rasanya tuh, wah ini gue banget. Kayak pembuatnya tuh bisa baca pikiran kita. Tapi ya sering juga kan kita nemu produk yang, aduh kok nggak nyambung banget ya. Nah bedanya antara yang klik sama yang zonk itu sebetulnya bukan sihir, tapi strategi. Hari ini kita bakal bongkar habis cetak birunya pakai contoh yang gampang banget, sebuah hotel. Coba deh inget-inget lagi, pengalaman nginep di hotel paling enak yang pernah kamu alamin. Apa sih yang bikin itu spesial banget? Kamarnya yang super nyaman? Atau mungkin stafnya yang ramah luar biasa? Atau jangan-jangan ada kejutan kecil yang nggak kamu duga? Nah, itulah teka-teki yang lagi coba dipecahin sama semua hotel di dunia. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, dua-duanya? Di satu sisi ada pengalaman yang kayak mimpi buruk. Check-in-nya ribet, pas masuk kamar ternyata nggak sebersih di foto, mau minta tolong layanannya lama banget. Tapi di sisi lain ada pengalaman yang serasa di surga. Semuanya lancar jaya. Dari awal sampai akhir kita jadi ngerasa kayak raja. Percaya deh, pengalaman yang luar biasa itu bukan karena untung-untungan. Itu semua adalah hasil dari sebuah desain yang jenius. Oke, siap? Mari kita bedah rahasianya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal cari tahu apa sih yang bikin pengalaman itu hebat. Dan inilah dia bintang utama kita, Value Proposition Canvas. Jangan ketipu sama namanya yang kedengaran keren dan rumit ya. Anggap aja ini semacam peta harta karun yang nyambungin antara dunia pelanggan dengan dunia bisnis. Ya, Canvas ini adalah alat buat nyocokin penawaran dan permintaan. Tapi intinya tujuannya cuma satu, dan ini penting banget, mencapai product market fit. Itu loh kondisi magis di mana produk kamu itu bukan cuma dibeli, tapi benar-benar dicintai sama pasar. Itulah kunci dari segalanya. Nah, kita mulai dari sisi pelanggan dulu ya. Oke, sekarang ayo kita coba pakai kacamata seorang tamu hotel. Lupakan dulu sejenak kita ini pebisnis atau marketer. Coba kita rasain, apa sih yang sebenarnya mereka mau, mereka khawatirkan, dan mereka impikan. Semuanya itu berawal dari sini. Pertama-tama, hotel itu nggak bisa memperlakukan semua tamunya sama rata. Ya iyalah, ada pebisnis yang butuh semuanya serba cepat dan efisien, ada keluarga yang nyari hiburan seru buat anak-anak, ada juga pasangan yang pengen momen romantis yang nggak terlupakan. Tiap segmen itu punya dunianya sendiri-sendiri. Terus apa sih misi yang mau mereka selesaikan? Ini bukan cuma misi fungsional kayak butuh tempat tidur yang layak loh, ada juga misi emosional, yaitu pengen ngerasa rileks dan dihargai. Bahkan ada juga misi sosial, misalnya dapetin foto keren buat di-upload di medsos. Nah ini dia nih, daftar mimpi buruk setiap tamu. Atau kita sebut aja pains. Ini adalah semua hal yang bikin mereka kesal. Pelayanan yang jutek, wifi yang lemot, air panas nggak nyala. Ya ampun, hal-hal sepele yang bisa ngerusak mood liburan yang udah direncanain berbulan-bulan. Sebaliknya, ini adalah skenario impian mereka atau gains. Ini bukan cuma sekedar kamarnya bersih ya, tapi harapan untuk dapat wow factor. Kejutan-kejutan kecil, pelayanan yang personal banget, atau perasaan bahwa mereka dapat sesuatu yang lebih dari yang mereka bayar. Inilah yang bikin mereka mau balik lagi. Sip, kita udah berhasil ngintip isi kepala para tamu. Sekarang ayo kita putar mejanya. Kita lihat dari sisi hotelnya. Gimana sih sebuah hotel yang pinter itu ngerancang setiap detail layanannya buat ngejawab semua keresahan dan impian yang tadi kita bahas? Tentu aja, ini adalah amunisi dasar yang mereka punya. Ada kamar dengan berbagai tipe, ada restoran, kolam renang, dan macam-macam lagi. Ini adalah daftar apa yang mereka jual. Tapi yang jauh lebih penting adalah mengapa dan bagaimana mereka menawarkannya. Nah, disinilah kejeniusannya mulai kelihatan. Ingat kan masalah check-in yang lama tadi? Boom, mereka siapin sistem reservasi online yang super cepat. Takut stafnya nggak ramah? Tenang, ada pelatihan intensif soal pelayanan. Tain yang positif. Inilah dia para game creators, alias si pencipta kebahagiaan. Ini bukan lagi soal memenuhi standar, tapi melampauinya. Welcome drink yang segar, rekomendasi tempat makan lokal yang otentik, atau sapaan hangat yang nyebut nama kamu. Inilah sentuhan-sentuhan sihirnya. Oke, sekarang ini dia bagian yang paling seru dari semuanya. Momen aha, di mana kita nyatuin kedua sisi kanvas ini. Disinilah kita bisa lihat dengan jelas banget gimana sebuah nilai yang luar biasa itu diciptakan. Dan slide ini nunjukin semuanya dengan cemerlang. Lihat deh koneksinya. Setiap masalah di kolom kiri langsung dijawab tuntas sama solusi di sebelahnya.
Dan setiap impian di kolom kanan diwujudkan oleh pencipta nilai yang spesifik. Gak ada yang kebetulan. Semuanya nyambung, semuanya dirancang dengan sengaja. Inilah yang kita sebut fate. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Ketika apa yang diharapkan pelanggan ketemu sempurna dengan apa yang ditawarkan bisnis, saat itulah terjadi klik. Momen ajaib di mana bisnis dan pelanggan ada di frekuensi yang sama. Itulah piala suci yang namanya product market fit. Oke, studi kasus hotel tadi emang keren. Tapi alat ini bukan cuma buat perusahaan raksasa loh. Ini adalah sebuah kerangka berpikir yang bisa dipakai sama siapa aja. Sama kamu, sama saya, sama siapapun yang mau menciptakan sesuatu yang berarti buat orang lain. Dengan kanvas ini, kamu bisa berhenti nebak-nebak dan mulai benar-benar ngerti. Kamu bisa fokus ke hal yang paling penting, berinovasi di tempat yang tepat, dan akhirnya nyiptain sesuatu yang bikin kompetitor kamu mikir, kok bisa ya? Ini adalah cara membangun produk yang lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin tentang pelangganmu, audiensmu, atau bahkan rekan kerjamu. Keresahan kecil apa dalam hidup mereka yang bisa kamu ubah jadi kebahagiaan tak terduga mulai hari ini? Jawabannya bisa jadi adalah awal dari mahakaryamu yang selanjutnya.